Sebut demokrasi diberangus dan hukum sesuai selera. Fadlizon menghasut lagi, tulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Fadlizon memang fantastis. Orang ini menjabat sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPR, dibayar alias digaji oleh duit negara. Tapi sampai hari ini berperan selayaknya oposisi terhadap negara ini. Apapun sepertinya salah di mata Fadlizon, termasuk ketika dia menilai negara keliru. Menurut hasil penyidikan polisi seperti Roy Suryo, kita tahu bahwa per Jumat kemarin 22 Juli, ex-Menpora pada era Presiden SBY ini ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani serangkaian pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Nah, Fadlizon ini tampaknya punya cara tersendiri dalam merespon perkara Roy Suryo ini dengan cuitan khasnya. Demokrasi dan kebebasan berekspresi diberangus dan dihukum sesuai selera saja. Wow. Terlihat sekali kalau ada hasutan dalam isi cuitannya, karena sama sekali bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di negara ini. Kalau demokrasi dan kebebasan berekspresi disebut diberangus, maka seharusnya sudah sejak lama Fadlizon menghilang dari bumi Nusantara. Entahkah diusir secara diam-diam atau diamankan lewat operasi tertentu yang berlangsung senyap. Namun faktanya sampai hari ini, kasusnya sejak Jokowi menjabat sebagai Presiden RI sejak 2014, kebebasan berekspresi dan berpendapat tetap diperbolehkan kok. Pemerintah malah terkesan membiarkan dan kurang tegas terhadap cara menyampaikan aspirasi yang tidak jarang sudah di luar batas kewajaran, karena disertai hinaan, fitnahan, hingga aksi anarkis yang merusak fasilitas umum dan melukai orang lain. Mungkin bagi Fadlizon yang pernah tertipu aksi teatrikal Ratna Sarumpait yang mengaku dipukuli orang padahal habis operasi, demokrasi dan kebebasan yang didambakan berkaitan dengan perilaku tanpa aturan dan tanpa potensi jerat hukum bagi pelakunya. Kalau memang begitu, coba kita kirim 100 mahasiswa saja yang biasa mendemo Jokowi, lalu diberi kebebasan berekspresi selama sehari saja di gedung DPR MPR. Saya ingin tahu apakah Fadlizon akan berkata hal yang sama mengenai demokrasi dan kebebasan berekspresi yang diberangus. Lantas soal hukum sesuai selera, orang ini semakin menunjukkan ketidakpantasan sebagai anggota DPR karena gak bisa memahami kalau orang yang terbukti tindak pidana lalu dijadikan tersangka karena sudah melalui proses sesuai aturan yang berlaku. Kalau sebagai anggota DPR saja Fadlizon tidak bisa memahami atau sebenarnya paham tapi pura-pura bego, ya mendingan sebelum Senin dia mengundurkan diri saja lalu membentuk semacam tim untuk membela Roy Suryo. Sudahlah. Membicarakan orang ini lebih lama malah bisa merusak mood akhir pekan saya. Jadi saya sudahi saja tulisan ini sambil memendam keinginan untuk suatu ketika bisa memberikan Fadlizon setangkai bunga mawar sebagai apresiasi. Sekalian potnya, tapi dengan cara dilempar. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Anies makin nyungsep di survei carta politika terbaru, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Beberapa hari lalu, lembaga survei carta politika merilis hasil survei terbaru soal Pilpres. Ada 3 hasil survei yang dirilis, yaitu berdasarkan 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemungkinan besar 3 provinsi ini adalah lumbung suara terbesar se-Indonesia. Penduduk di Pulau Jawa saja sudah mencapai 50% populasi Indonesia. Makanya ada keyakinan siapapun yang bisa menang Pilpres di Pulau Jawa, kemungkinan besar akan jadi presiden. Makanya ada juga syarat tersirat kalau ingin menang Pilpres, yaitu berasal dari suku Jawa. Dari hasil survei tersebut ada 3 nama yang mencolok. Ada 3 nama yang mencolok, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies. Di Jawa Barat, Prabowo mendapat suara terbanyak, yaitu 26,9%. Lalu diikuti Anies 22%.
Ridwan Kamil 19,5% dan Ganjar hanya 15,2%. Calon lainnya berada di bawah angka 3%. Di Jawa Tengah giliran Ganjar yang jadi juaranya. Bahkan menang telak, Ganjar Pranowo mendapat suara masif sebanyak 71,5%. Lalu diikuti Prabowo 7,6% dan Anies 6,2%. Calon lainnya di bawah 3%. Di Jawa Timur, Ganjar juga menang dan mendapat suara tertinggi sebesar 31,8%, diikuti Anies 17%, Khofifah Indar Parawansa 15%, Prabowo 15% dan Puan Maharani 4,2%. Calon lainnya berada di bawah angka 3%. Sebenarnya hasil ini mencerminkan hasil Pilpres 2019 antara Jokowi dan Prabowo. Prabowo menang di Jawa Barat, tapi Jokowi menang telak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apakah Pilpres 2024 akan kembali memberikan hasil yang sama? Kita tunggu saja. Hasil survei di atas juga memberikan kesimpulan yang sangat menarik. Anies yang dianggap sebagai capres 3 besar, ternyata hanya sebagai pemeriah atau hiasan politik. Anies hanya menghuni papan tengah di 3 provinsi di Jawa. Dengan hasil demikian, Anies takkan menang Pilpres. Dia boleh jadi capres potensial, tapi takkan menang Pilpres. Kalau di Jawa saja sudah begini hasilnya, di provinsi lain di luar Jawa takkan berubah jauh dan akan mengubah keadaan. Partai lain yang mau mengusung Anies tampaknya harus mikir-mikir dulu berkali-kali. Anies juga tidak seheboh yang digembar-gemborkan pendukungnya. Baru bikin sirkuit dan stadion saja, riuhnya sampai bikin telinga sakit. Ini menunjukkan kalau rakyat masih banyak yang cerdas. Lagi pula, rekam jejak semasa jadi menteri dan saat menang Pilkada DKI 2017 sangat jelas dan sulit dihilangkan. Kemenangan Anies di Pilkada DKI 2017 adalah bumerang. Dia memang jadi gubernur DKI, tapi di sisi lain, cara menangnya jadi polemik. Politisasi mayat dan isu sara mewarnai kemenangan Anies. Anies didukung Habib Rizik dan gerombolannya yang sering jualan agama, surga dan neraka. Anies hanya beruntung didukung oleh mereka yang tepat saat Ahok ditimpa kasus penistaan agama. Di Jakarta, Anies bisa berjaya. Di Jawa atau seluruh Indonesia, seluruh mata menyaksikan langsung betapa liciknya politisasi agama dan politik identitas. Anies tidak ada pantas-pantasnya jadi pemimpin. Jadi gubernur saja sebenarnya tidak pantas, apalagi mau jadi presiden. Salah satu kelompok pendukungnya adalah minoritas di negara ini, yaitu kelompok penjual agama yang suka berpanas-panasan di Monas dan mengharapkan sebungkus nasi gratis. Anies takkan punya panggung di Jawa apalagi luar Jawa. Lucunya lagi ada survei lain yang menyebut pasangan Anies AHY adalah duet maut. Karena mereka bergabung, kalau mereka bergabung, maka Pilpres sudah bisa disebut usai karena mereka bakal menang dengan mudah. Lucu sekali. Anies saja makin terperosok, apalagi AHY yang hanya ibarat sebutir debu di antara lautan asin. Bergabungnya mereka berdua hanya menghasilkan satu kepastian, yaitu kalah. Demokrat malah bangga memamerkan ini saking putus asanya ingin mengorbitkan karir AHY. AHY dan Demokrat terlalu halu, sedangkan Anies terlalu pede dan licin. Hasil survei tidak menguntungkan mereka, tapi mereka masih suka bermimpi ketinggian. Semoga saja masyarakat sadar kalau dua orang ini memimpin, negara bakal bermasalah. Adalah sebuah musibah kalau satu negara dipimpin oleh orang yang hanya bisa menata kata dan kurang pengalaman. Bagaimana menurut Anda?